Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mulia Arum dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 2385160001. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah psikoterapi. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah gak sih ngerasa capek, sedih, ataupun marah, tapi malah dibilang ke diri sendiri itu kayak, oh ya udah deh, sabar aja. Nah, mungkin di satu sisi lain, sabar itu mungkin terdengar sangat bagus dan mulia gitu. Tapi di sisi lain juga, masih banyak nih anak muda zaman sekarang itu justru terbiasa memendam emosi itu kayak pura-pura kuat aja, padahal batinnya itu sangat lelah. Nah, mungkin di video kali ini aku itu mau ngajak kalian itu untuk memahami makna sabar dari sudut pandang tasawuf dan psikoterapi, supaya sabar itu gak salah kaprah. Nah, mungkin di era zaman sekarang ini banyak nih anak muda yang mengalami tekanan batin, seperti kayak overthinking, kayak cemas juga, takut gagal. Nah, terus capek secara emosional, tapi merasa gak boleh mengeluh. Nah, akhirnya muncul nih pola pikir kita itu kayak, aku harus kuat nih gitu. Nah, aku gak boleh nih sedih terus gitu. Kalau sedih berarti imanku itu turun gitu. Nah, padahal perasaan sedih, marah, atau kecewa itu bagian dari pengalaman kita sebagai manusia kan itu manusiawi. Nah, selanjutnya itu kayak dalam tasawuf juga, sabar itu tuh kayak bukan berarti kita tuh menolak emosi kita, tapi juga menerima keadaan batin dengan sadar dan jujur, karena itu juga tanpa dikuasai oleh emosi kita juga. Nah, sabar itu kayak kemampuan menahan diri kita itu setelah kita mengakui apa sih yang kita rasakan di dalam diri kita. Artinya, sabar itu tuh bukan diam dan memendam gitu, tapi juga kayak bertahan dengan kesadaran dan keikhlasan sambil tetap kayak menjaga tujuan arah hidup kita. Nah, mungkin dalam psikologi juga, khususnya pendekatan seperti psikoterapi mindfulness itu, kita itu diajak untuk menyadari sih pengalaman batin apa sih yang sedang kita alami. Kayak seperti kita tuh mengalami rasa sedih, terus cemas atau kecewa gitu. Nah, tanpa menghakimi dan tanpa berusaha menolaknya gitu, yang dirasakan dalam diri kita. Nah, mungkin kesadaran penuh terhadap emosi ini juga bertujuan agar seseorang itu tidak terjebak dalam reaksi impulsif maupun penyangkalan perasaan. Nah, mungkin pendekatan ini juga sejalan dengan makna sabar dalam tasawuf, yaitu kemampuan menerima keadaan batin secara sadar dan tenang. Nah, tanpa dikuasai oleh perasaan emosi juga. Dengan demikian, sabar itu tidak dipahami sebagai sikap memendam perasaan saja, tetapi sebagai bentuk kehadiran batin yang utuh dalam menghadapi realitas kehidupan. Nah, kayak misalnya nih, saat kita gagal mencapai sesuatu. Nah, mungkin sabar itu bukan berarti kita tuh bilang kayak, oh ya udah gak apa-apa, padahal hati kitanya itu hancur gitu. Nah, di sini tuh sabar itu adalah kita tuh kayak mengakui bahwa aku kecewa nih dan aku sedih gitu. Nah, lalu memilih untuk tidak merusak diri kita sendiri gitu dengan menyalahkan, berlebihan dan putus asa gitu dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, mungkin dari sisi lain kita itu pelan-pelan kayak belajar bangkit dengan cara yang lebih sehat juga. Nah, jadi sabar itu bukan tentang siapa yang paling kuat menahan perasaan, tetapi kita tuh lihat gitu, siapa sih yang paling jujur pada diri kita sendiri gitu, lalu tetap memilih jalan yang lebih baik. Nah, dengan memahami sabar secara lebih utuh, kita itu bisa loh gitu merawat kesehatan batin tanpa kehilangan nilai spiritual kita sendiri. Karena menjadi sabar itu bukan berarti kita itu berhenti merasa bersalah, tapi belajar bersikap bijak terhadap apa yang kita rasakan. Nah, mungkin pendekatan ini juga membantu individu membangun ketahanan batin secara sehat tanpa menghilangkan nilai spiritual yang diyakini oleh diri kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.